Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita masih akan melanjutkan pembacaan biografi Khalifah Rasulullah, masih tentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama tahu bahwa Al-Quran diturunkan secara terpisah-pisah sesuai dengan situasi dan asbabun nuzulnya. Ada beberapa sahabat Rasulullah SAW yang beliau pilih untuk menulis ayat-ayat yang turun sesuai dengan urutannya. Para sahabat satu sama lain saling mentransmisikan ayat-ayat yang turun. Ada yang mengandalkan kekuatan hafalannya lalu menjaganya dengan menghafal, dan ada pula yang mengandalkan tulisan untuk menghafal dan menjaganya. Pada masa Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang memutuskan untuk mengumpulkan Al-Quran atas saran dari Umar bin Khattab. Lalu ia meminta kepada sahabat agung Zaid bin Thabit untuk melaksanakan tugas suci ini. Zaid adalah orang yang paling mampu melakukan tugas ini karena ia hafal seluruh Al-Quran, sebagaimana ia penulis wahyu yang paling banyak menyertai Rasulullah SAW. Dalam mengumpulkan Al-Quran, Zaid mengerahkan semua ingatan, kesadaran, dan amanahnya. Semua itu merupakan kerja keras yang luar biasa. Ia juga minta bantuan kepada sejumlah besar sahabat yang sebagian besar sejumlah sahabat besar kepada sejumlah besar sahabat yang sebagian mereka hafal Al-Quran dan sebagian lagi menjaga Al-Quran dengan tulisan. Ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya terpisah-pisah dalam dada para sahabat atau dalam lembaran-lembaran tulisan yang terbuat dari batu atau pelepah kurma akhirnya terbukukan dalam satu mushaf. Surat dan ayat-ayatnya disusun berurutan dengan jelas dari awal hingga akhir. Mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar, selanjutnya berpindah ke tangan Umar. Selama masa kekhilafahan Umar, dimulailah penaklukan Islam yang berusaha menyatukan negeri-negeri yang ditaklukkan di bawah panji-panji Islam. Banyak wilayah yang kembali ke pangkuan Islam setelah berada sekian lama di bawah cengkraman kekejaman Persia dan Romawi. Selama masa kekhilafahan Utsman, penaklukan tersebut semakin gencar sehingga wilayah kekuasaannya semakin jauh dan luas. Bersamaan dengan penaklukan yang berlangsung di masa kekhilafahan Umar dan Utsman, banyak bangsa dengan berbagai bahasa yang berbeda-beda yang memeluk Islam. Masyarakat Islam pun berkembang pesat dengan keragaman yang mencolok. Keragaman yang paling mencolok adalah dalam dialek bahasa Arab. Dalam beberapa peperangan yang diikuti oleh sahabat mulia Hudzaifah bin Yaman, ia banyak memerhatikan keragaman orang-orang dalam membaca Al-Quran. Memang benar bahwa bangsa Arab yang tinggal di Jazirah Arab memiliki dialek bahasa yang berbeda-beda. Hanya saja dialek Quraisy yang Al-Quran diturunkan menggunakan dialeknya telah mengumpulkan beragam dialek tersebut dan menjadikannya dalam satu dialek yang menjadi dialek induk. Bahkan ketika perbedaan qiraat atau cara baca sudah jarang terjadi, terkadang Rasulullah SAW memutuskan dengan memilih satu qiraat dan terkadang juga mengakui keberagaman qiraat. Setelah penaklukan besar dan setelah Al-Quran menjadi kitab suci bagi banyak bangsa yang masing-masing memiliki dialek dan bahasa yang berbeda-beda, perbedaan qiraat Al-Quran menjadi ancaman besar bagi persatuan umat. Ancamannya terhadap persatuan umat jauh lebih besar daripada terhadap Al-Quran itu sendiri. Sebab Allah sendiri yang telah berjanji akan menjaga Al-Quran agar tetap autentik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Hijr 9. Bahaya ini tampak jelas dalam sebuah peristiwa yang disaksikan Hudzaifah bin Yaman, yaitu ketika muncul perselisihan hebat antara penduduk Syam dan Irak. Penduduk Syam membaca Al-Quran dengan qiraat Miqdad bin Aswad dan qiraat Abu Darda.
Sedangkan penduduk Irak membaca Al-Quran dengan qiraat Abdullah bin Mas'ud dan qiraat Abu Musa al-Asy'ari. Masing-masing kelompok fanatik dengan qiraat yang mereka gunakan. Perselisihan ini nyaris menimbulkan pertentangan yang mengakibatkan benturan fisik. Belum usai Uzaifah bin Yaman dari perang tempat ia berjihad, ia sudah memicu kuda tunggangannya. Ia berpacu dengan angin menuju Madinah. Di sana ia menyampaikan kasus tersebut kepada Khalifah Utsman. Di penutup pembicaraannya ia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, pahamkan umat ini sebelum mereka berselisih pendapat mengenai kitab sucinya, sebagaimana orang-orang sebelum mereka yang berselisih tentang kitab sucinya." Mengetahui hal itu, Khalifah tidak perlu menunggu lama. Ia langsung mengirim utusan untuk memanggil para sahabat Rasulullah SAW yang tinggal di Madinah. Ia mengajak mereka bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemudian ia memutuskan untuk menuliskan Al-Quran dalam satu huruf atau dialek. Ia juga memutuskan untuk menyatukan kaum muslimin pada masanya dan untuk selama-lamanya di atas satu qiraat yang ia menjadi induk sehingga perselisihannya mengarah kepada kehancuran dapat tercegah. Utsman memanggil Zaid bin Thabit yang sebelumnya bertugas mengumpulkan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Lalu memanggil Sa'id bin As, Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Ia menjelaskan kepada mereka tugas mereka dan ia berwasiat apabila mereka berselisih mengenai suatu bacaan, hendaknya mereka menuliskannya dengan bahasa atau dialek Quraisy. Sebagai pedoman dan dasar kerja mereka, Khalifah membawakan mushaf pertama kepada mereka. Mushaf tersebut telah dititipkan Umar sebelum kesayidannya kepada putrinya Hafsah radhiyallahu anha. Ketika para sahabat menyelesaikan pekerjaan mereka yang mulia, Khalifah menginstruksikan agar menulis sejumlah mushaf yang sama dan setiap mushaf dikirim ke setiap wilayah kekuasaan negara Islam. Selanjutnya para penulis di setiap wilayah menyalin ulang mushaf induk ini untuk digunakan sendiri dan digunakan oleh penduduk setempat. Mushaf induk ini masih ada sampai sekarang disebut mushaf Utsman. Hanya saja persoalan ini tidak sepenuhnya teratasi dengan lahirnya mushaf Utsman. Masih ada persoalan lain yang lebih sensitif dan berat. Sebelum lahirnya mushaf Utsman, sudah ada mushaf-mushaf lain milik beberapa sahabat. Satu sama lain terdapat perbedaan bacaan dan tulisan ayat-ayatnya. Dan Rasulullah SAW mengakui mayoritas qiraat ini ketika beliau bersabda, "Innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u minhu ma tayassar." Sesungguhnya Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf atau dialek. Bacalah oleh kalian mana yang paling mudah. Dari hadis inilah yang selanjutnya muncul qiraat sab'ah atau qiraat 7 yang terkenal. Utsman berkeinginan untuk menghilangkan perbedaan dan perselisihan ini. Dengan keimanannya yang sempurna, ia bertindak untuk menghilangkan perselisihan ini. Tidak ada jalan lain di depannya selain menyatukan seluruh kaum muslimin di atas satu mushaf. Itulah mushaf yang ia selesaikan dan yang ia akui. Lalu apa yang dapat ia perbuat dengan mushaf-mushaf yang lain dan dengan tulisan yang masih ada pada beberapa sahabat yang di dalamnya terdapat sejumlah ayat Al-Quran? Utsman mengumpulkan semua mushaf dan tulisan-tulisan itu, menggantinya dengan satu mushaf induk yang menyatukan kaum muslimin dalam cara membaca ayat-ayatnya yang penuh berkah sepanjang masa. Begitulah, Utsman bin Affan mengerahkan seluruh kemampuannya demi menuntaskan tanggung jawabnya yang besar dengan kejujuran, kemampuan dan keberaniannya. Ia telah mengisi ruang kosong yang mungkin saja berubah menjadi jurang menganga yang akan banyak merugikan agama dan kaum muslimin. Namun apakah angin khilafah berembus dengan tenang pada tahun-tahun saat Khalifah Utsman memenuhi dunia Islam dengan penaklukan dan banyak kebaikan? Untuk sementara waktu pemerintahan Utsman berjalan dengan tenang. Ketenangan itu sangat pendek, tidak lebih dari 2 atau 3 tahun. Setelah itu sisa masa jabatannya yang masih sangat panjang, angin sejuk dan tenang tersebut berubah menjadi badai. Sedikit demi sedikit terkumpul dan bersatu sehingga berubah menjadi angin puting beliung. Khalifah Utsman ditakdirkan menghadapi peristiwa ini sendirian. Ini merupakan ujian yang harus ia hadapi. Dan pada akhirnya ujian ini justru menjatuhkan para pemberontak yang ingin melengsarkannya dan menaikkan derajat toleransinya hingga ke puncak. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mengupas kilasan sejarah pemerintahan Utsman bin Affan dari tahun-tahun penuh kegemilangan hingga detik-detik akhir pemerintahnya yang penuh dengan kengerian. Mengingat peristiwa berdarah itu selalu membuat jiwa terluka dan hati merasa takut meskipun peristiwa itu telah terhalang waktu 14 abad lamanya. Masa-masa kritis. Perubahan drastis yang dilakukan Islam pada peta dunia sedikit banyak mempengaruhi pemerintahan Islam itu sendiri, baik dari sisi akidah, sistem dan kejiwaannya. Mustahil akan berlalu begitu saja tanpa memberikan pengaruh dalam satu atau dua hal. Misalnya pengaruh di dalam sistem kenegaraan dan kultur masyarakatnya. Misalnya lagi adalah gaya kepemimpinan Khalifah Utsman yang telah memberikan perubahan besar. Terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab adalah fenomena pertama dari pengaruhnya yang sangat berbahaya.
Pembunuhan tersebut merupakan pertanda yang jelas bahwa reaksi dari penaklukan-penaklukan Islam yang meluap itu telah menunjukkan hukum dan kekuasaannya. Penaklukan Islam besar-besaran itu telah memorak-morandakan kerajaan Persia dan Romawi, menyisakan api dendam yang membara dalam jiwa mereka terhadap Islam. Penaklukan-penaklukan itu juga mendatangkan berbagai problem baru yang merupakan konsekuensi dari kekayaan yang melimpah, dunia yang selalu menggoda, dan berbaurnya secara besar-besaran antara berbagai jenis bangsa dan tradisi dalam satu wadah. Semua itu otomatis memberikan imbas kepada para penakluknya. Rasulullah SAW sejak awal sudah mengisyaratkan kemungkinan imbas tersebut melalui penyingkapannya terhadap tabir gaib. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW naik ke salah satu dataran tinggi di Madinah dan bersabda, "Apakah kalian melihat apa yang saya lihat?" Para sahabat yang bersama beliau menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Sungguh, saya melihat tempat-tempat fitnah dari rumah-rumah kalian seperti tempat-tempat tetesan air." Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza masat ummatil mutaita ail khuyala wa khadamatha abnaul muluk farisa warrum sullata raha ala khiyariha." Jika umatku berjalan dengan penuh keangkuhan dan dilayani oleh anak-anak Raja Persia dan Romawi, Allah akan menjadikan orang-orang jahatnya berkuasa atas orang-orang baiknya. Berdasarkan hadis di atas, beliau SAW mengisyaratkan reaksi yang tidak bisa dielakkan akibat penaklukan mereka yang luas dan besar. Beliau SAW mengisyaratkan agar mereka mempersiapkan diri mereka agar selalu waspada dan siap menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang dengan keutamaan-keutamaan dan ketegaran yang telah Islam berikan kepada mereka. Sebenarnya, fitnah-fitnah yang dihadapi Islam dan kaum muslimin pada masa Khalifah Utsman adalah perkara yang harus dihadapi dan tidak bisa terhindar darinya. Tidak seorang pun dapat menolaknya. Benar, mungkin fitnah-fitnah itu bisa dikurangi kengeriannya atau ditahan kehembusan anginnya. Namun untuk menghilangkannya secara total, kami kira tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Peristiwa-peristiwa itu merupakan peristiwa besar yang menjadi bagian dari pergerakan zaman manusia dan perkembangan sejarah. Ia merupakan fenomena sunnah bersejarah yang berlaku pada seluruh pergerakan besar sepanjang sejarah manusia. Takdir menghendaki agar Utsman mengemban tanggung jawab dua kali. Pertama, ketika takdir memilihnya menjadi khalifah yang masa dan hari-hari kekhilafahannya menjadi saksi munculnya berbagai fitnah dan konspirasi. Kedua, ketika ia memikul beban peristiwa-peristiwa sejarah tersebut dan ia dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadapnya. Sebuah kezaliman terhadap khalifah dan juga terhadap kebenaran. Jika kita berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara khalifah dan sejumlah sahabatnya serta kaum muslimin yang datang dari beberapa wilayah adalah inti permasalahan dan satu-satunya bentuk perselisihan dan kesalahan yang ditimpakan kepada khalifah pada saat itu bukanlah sebab utama terjadinya fitnah yang mengerikan itu. Akan tetapi keduanya merupakan salah satu hasil dari berbagai konspirasi yang dirancang sejak lama oleh kekuatan asing. Mereka berhasil hingga tahap ini dengan bantuan agen-agen yang disusupkan ke dalam Islam secara rahasia untuk membuat makar dan menghancurkannya dari dalam. Seandainya kesalahan-kesalahan yang ditimpakan kepada Khalifah Utsman adalah sebab munculnya fitnah-fitnah merajalela yang menimpa Islam, lalu apakah kesalahan-kesalahannya menjadi sebab terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Terbunuhnya Umar sebagaimana telah kami katakan adalah peluru pertama yang ditembakkan oleh kekuatan jahat yang saling bersekutu menyerang Islam dalam pertempuran yang tidak terlihat. Sebab orang-orang tidak mengetahui satu pun kesalahan yang dilakukan Amirul Mukminin Umar, apalagi kesalahan-kesalahannya membolehkan aksi pembunuhan keji yang menghilangkan nyawanya. Kita tidak akan bisa bagaimanapun kita bertoleransi untuk menganggap kasus pembunuhan Umar sebagai kasus kriminal pribadi. Bahkan sekalipun demikian, rencana pembunuhan tersebut tidak mungkin dirancang oleh perorangan, tetapi sebuah rencana yang sudah dirancang secara terorganisir oleh seluruh kekuatan yang hendak menghabisi kekuatan Islam. Beberapa kekuatan itu adalah orang-orang Yahudi yang diusir dari Madinah. Pengkhianatan mereka terhadap Islam membuat mereka terpencar di berbagai negeri. Kekaisaran Romawi yang Islam memorak-morandakan kekuasaannya. Mereka kehilangan pengaruhnya di negeri-negeri yang pernah mereka kuasai, sehingga mereka terusir hingga ke batas-batas wilayahnya yang sempit. Kekaisaran Persia yang Islam memperlakukannya sama dengan perlakuannya terhadap Romawi. Mereka dilanda kerugian yang besar, kekayaannya terkuras habis, dan banyak panglima perangnya yang terbunuh. Api dendam mereka tak pernah padam terhadap Islam, dan pemerintahnya yang bangkit menjadi negara yang kuat dan adidaya. Diri mereka tak pernah merasa tenang dalam melakukan balas dendam kepada Islam dan negaranya. Mereka akan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, meski hanya sehari, untuk mempersiapkan diri dan segalanya untuk melakukan balas dendam. Benar, peluang itu datang saat terbunuhnya Amirul Mukminin Umar.
Setelah terbunuhnya Umar, dapat kita lihat pemberontakan bersenjata muncul di wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan Imperium Romawi dan Persia. Wilayah-wilayah yang pada perang terdahulu dengan Islam, kedua imperium ini kehilangan kekuasaan dan banyak mengalami kerugian. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi bukan berasal dari penduduk setempat, karena mereka sebagaimana kami katakan sebelumnya, justru sangat bergembira dengan datangnya Islam. Bahkan orang yang tidak memeluk Islam pun ikut bergembira karenanya. Pemberontakan-pemberontakan tersebut tidak lain adalah provokasi dari Romawi dan Persia kepada elemen-elemen yang Islam kehilangan pengaruh dan kekuasaannya terhadap mereka. Sebagaimana pada kesempatan-kesempatan lain, serangan terhadap negeri-negeri tersebut merupakan invasi langsung dari pasukan Romawi dan Persia. Jika kekuatan Romawi dan Persia bergerak dari luar, orang-orang Yahudi bergerak dari dalam. Bukan sebuah kebetulan